Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Liapnistorus dari kelas SI 6F akan mempresentasikan tentang framework tata kelola TI ISO. Pengertian ISO yaitu The International Organization for Standardization atau ISO merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. ISO didirikan pada 23 Februari 1947 dan menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO bekerja sama dengan International Electrotechnical Commission atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk meningkatkan citra-citra perusahaan, kinerja lingkungan, perusahaan, efisiensi kegiatan, daya saing pihak yang berkepentingan, serta penataan terhadap pengelolaan lingkungan. Selain itu, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Mengurangi resiko dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau pemodalan. Kemudian, terdapat jenis-jenis dari standar ISO yang banyak diterapkan di berbagai perusahaan, yaitu ISO atau IEC 38500-2 2008, ISO atau IEC 20000, kemudian ISO 27000, ISO 9000, ISO 14001, ISO 22000, ISO TS 16949, ISO atau IEC 17025, ISO 17799, ISO 21500, ISO 28000, ISO 5001. Kemudian ISO atau IEC 38500-2 2008 merupakan standar tata kelola informasi yang berupa panduan praktis untuk membantu direktur organisasi dan perusahaan untuk penggunaan IT, seperti hardware dan software secara efektif dalam perbisnisan mereka. Selain itu, prinsip pada ISO atau IEC 38500-2 2008 lebih dapat disesuaikan untuk pengambilan keputusan, di mana tiap prinsip-prinsip mengarah pada apa yang harus terjadi, bukan pada bagaimana, kapan, siapa prinsip akan diimplementasikan. Kemudian, ISO 38500 merekomendasikan rencana dan kebijakan harus ditetapkan di tingkat perusahaan untuk memandu proyek-proyek IT. Dewan perusahaan bertanggung jawab untuk pengarahan, evaluasi, dan pemantauan semua entitas IT. Kemudian ISO 38500 menyediakan sebuah framework of principles yang dapat digunakan direktur saat mengevaluasi, mengimplementasi, dan memonitoring kegunaan IT pada perusahaan mereka untuk saat ini atau di masa depan. Kelebihan ISO 38500 adalah menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua resiko IT dan aktivitasnya. Kerangka kerja terdiri dari 6 prinsip, yaitu responsibility atau tanggung jawab, strategi, acquisition atau akuisisi, performance atau kinerja, conformance atau kesesuaian, kemudian human behavior, yaitu perilaku manusia. ISO atau IEC 38500 ini pertama kali dibuat oleh Standard Australia, dikenal dengan nama AS 8015-2 2005, dan kemudian diadopsi oleh Joint Technical Community atau ISO atau IEC JTC 1. Tujuan dari adanya ISO 38500 ini adalah untuk menyediakan sebuah framework dasar bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi monitoring terhadap pemanfaatan dalam organisasi. Kemudian manfaat ISO atau IEC 38500 yang bersertifikat ISO atau IEC 38500. Mengolah investasi IT dengan benar, menggunakan kinerja organisasi, meningkatkan tata kelola proyek,
Kemudian minimalkan resiko IT. Kemudian ISO atau IH20000 merupakan Service Management System atau SMS atau Sistem Manajemen Layanan, merupakan standarisasi internasional untuk manajemen layanan IT. Kemudian IT meliputi kinerja perencanaan, manajemen layanan, dan produksi layanan dan manajemen pelanggan. Kemudian ISO 27000 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang juga dikenal sebagai Informasi Security Management System atau ISMS. Kemudian bagian-bagian ISO 27000 yaitu ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004, ISO 27005, ISO 27006, ISO 27007, ISO 27799, ISO 27001. ISO 9000 adalah sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu. ISO 14001 standar ini terkait dengan sistem manajemen lingkungan. ISO 22000 merupakan standar yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pangan. ISO TS 16949 adalah technical specification yang dikeluarkan oleh ISO untuk sistem manajemen mutu di bidang industri otomotif. ISO atau IH17025 yaitu standar yang terkait dengan persyaratan untuk lembaga pengujian atau laboratorium. Kemudian pengertian ISO 17799 yaitu suatu struktur dan rekomendasi pedoman yang diakui secara internasional untuk keamanan informasi. Kemudian secara internal, keuntungan menerapkan suatu ISO 17799 yaitu suatu pengukuran untuk keamanan perusahaan, yaitu satu set kendali, suatu metode untuk menetapkan target dan mengusulkan peningkatan. Kemudian isi ISO 17799 yaitu 10 control clauses atau 10 pasal pengamatan, 36 control objectives atau 36 objek atau sasaran pengamanan, kemudian 127 control security atau 127 pengawasan keamanan. Pada awalnya standar keamanan informasi ini disusun oleh sekelompok perusahaan besar seperti Board of Certification, British Telecom, Marks Spencer, Midland Bank, Nationwide Building Society, Shell, and Unilever yang bekerja sama untuk membantu standar yang dinamakan British Standard 7799 BS 7799 sekitar tahun 1995. Kemudian BS 7799 terdiri dari dua bagian, yaitu The Code of Operating Information Security Management Part 1 dan Specification for Information Security Management System atau ISMS Part 2. ISO 21500 adalah standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai konsep dan proyek dari manajemen proyek, yaitu bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. ISO ini dapat digunakan untuk seluruh jenis organisasi. Kemudian ISO 28000 yaitu persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. ISO 5001 yaitu standar yang diterapkan untuk sistem manajemen energi yang bertujuan untuk membantu organisasi membangun sistem dan proses dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, serta konsumsi energi. Itulah hasil presentasi saya tentang framework tata kelola IT ISO. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.